Selamat malam, hari ini kita jumpa di waktu malam. Ya, bagi Tuhan mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, Tuhan tidak dibatasi oleh malam. Dan kasih-Nya juga tidak dibatasi oleh waktu. Sebab Tuhan kita Tuhan yang maha hadir, maha ada, mencukupi segala sesuatu. Oh puji Tuhan. Saya baru pulang dari ibadah kebaktian tengah minggu dari jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani ya. Ada saja itu jumpa kesaksian yang menyatakan ada masalah yang sedang dihadapi, tetapi intinya kalau satu saat ada kesesakan, kita harus tahu jalan keluar ya, tentu melalui doa. Dan sekarang kita lihat dalam firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 23 sampai ayat 31. Kita mau lihat dulu pola doa dalam masa kesesakan yang dihadapi oleh para murid itu. Kisah Rasul pasal 4 23 mulai demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh haleluya. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku, saya membuat kata perenungan kita adalah doa yang tepat sasaran. Kalau kita mempunyai masalah, kecenderungan kan kita bilang begini, Tuhan, jauhkanlah masalah ini. Memang ada doa-doa seperti itu kan di dalam Alkitab kan. Jauhkanlah masalah ini. Biasanya itu doa yang kita sampaikan. Karena emang itu sangat mudah. Atau kalau ada orang yang menantang sama kita, mengganggu kenyamanan kita, kita bilang, cenderung kita bilang, biarlah dia. Entah orang kata-kata kutuk kah, kata-kata yang mencelaka, atau kita cenderung juga bilang biarlah dia bertobat.
Dari pembacaan yang baru saya baca ini, kita menemukan ada pola doa yang tepat sasaran. Ketika rasul-rasul itu diinterogasi, dan ternyata mereka tetap bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang mengadakan mujizat, dan oleh nama itu mereka dengan berani menyampaikan kebenaran. Dan orang-orang yang menginterogasi itu kan sekarang udah melepaskan. Dan Alkitab tadi berkata pada kita, maka mereka kembali kepada teman-teman mereka, menemui mereka. Dan ketika teman-teman mereka jumpa, apa yang teman-teman itu langsung mereka katakan? Mereka langsung fokus, ya. Sasarannya adalah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jemaat itu atau murid-murid itu tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada tantangan, tidak fokus pada persoalan, tidak fokus kepada cerita di balik tantangan itu. Langsung mereka fokus pada Bapa di sorga, pada Allah. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Apapun yang terjadi sekarang ini kepada murid-murid Tuhan itu ada di bawah kontrol, di bawah kuasa Tuhan. Bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa, tantangan boleh ada. Kan Paulus juga pernah katakan, kan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Karena firman itu harus dinyatakan, firman itu harus digenapi. Dan itu juga yang kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, di doa mereka selanjutnya. Dan mereka langsung fokus pada firman. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapi. Langsung mereka fokus pada firman Tuhan. Ini semuanya yang terjadi adalah penggenapan firman. Ini semuanya yang terjadi pada gereja Tuhan adalah penggenapan firman. Dan memang firman itu digenapi bagi gereja Tuhan pada gereja mula-mula itu. Orang jadi rusuh karena ada pengurapan pada anak Allah. Dan anak Allah itu menyatakan dirinya bagi gerejanya pada gereja mula-mula itu. Ya, tantangan ada di sini kami hadapi sekarang. Dan itu sudah dikatakan oleh firman-Mu. Dan apa doa mereka? Jadi doa mereka adalah lalu mereka lanjutkan dengan sekarang yang Tuhan. Lihat bagaimana mereka mengancam kami. Kami terancam. Mereka bukan berkata, hancurkanlah mereka Tuhan, bunuhlah mereka, baliklah melawan mereka. Enggak. Mereka hanya berkata, lihat Tuhan situasi ini. Dan sekarang Tuhan, karena Engkau sendiri yang berjanji memberikan kuasa pada kami, sesuai firman-Mu, maka ayat 30 dikatakan tadi apa? Ulurkanlah tangan-Mu, menyembuhkan orang. Dan ada kala tanda-tanda dan mujizat oleh kuasa nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Buktikan Tuhan pribadi-Mu ada di dalam firman-Mu. Dan semua yang terjadi ini adalah rangkaian firman Tuhan yang digenapi. So, bagaimana kita berdoa? Doa yang tepat sasaran. Yang pertama, lihat semuanya dalam rancangan Tuhan. Bahwa apapun terjadi, Allah tidak berubah. Dia tetap pencipta langit dan bumi. Bagi Allah semua itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang maha besar. Nomor 2, kalau berdoa tepat sasaran itu adalah selalu melihat firman. Lihat firman Tuhan. Apa sih kata firman Tuhan tentang situasi yang ada? Apa sih kata firman Tuhan tentang keadaanku yang sekarang ini? Dan yang ketiga, kita mensyukuri sekaligus meminta apa yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku
Kan Yesus yang berkata dalam kitab Mazmur, Markus, sembuhkanlah yang sakit. Jadi itu yang kita minta sesuai firman itu. Laksanakanlah firman-Mu Tuhan sekarang. Laksanakan firman-Mu. Sesuai firman-Mu itu. Engkau lihat situasi ini sekarang. Laksanakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh Yesus hamba-Mu yang kudus itu. Ketika doa itu tepat sasaran, Alkitab berkata tadi, mereka berdoa maka goyanglah tampak mereka. Oh haleluya, haleluya. Ada kuasa dari Tuhan menyertai doa mereka. Doa yang tepat sasaran menggoncangkan. Doa yang tepat sasaran menggoncangkan langit dan bumi, dan menggoncangkan juga kita, sehingga kita akan terus dengan semangat, dengan berani memberitakan firman. Karena memang apa yang terjadi pada rasul-rasul itu, pada gereja mula-mula, adalah penggenapan firman Tuhan. Apa masalahmu sekarang? Tuhan pasti sedang menggenapi firman-Nya, saudaraku, ya. Ya, Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Contohnya ya, kalau ada di antara kita, misalnya pergi ya naik perahu. Waktu naik perahu itu tiba-tiba perahunya kandas di lautan. Apa kira-kira doanya? Apa minta supaya batu itu yang terangkat, diangkat Tuhan? Janganlah begitu. Kan lebih mudah kita bilang, Tuhan, air ini pasti pasang lagi. Aku sabar menunggu bahwa air-Mu pasti Engkau tambahkan, sehingga air laut itu akan naik dan aku akan bisa menyeberangi. Karena itu rancangan yang sudah nyata bagi kehidupan di laut. Nah, demikian juga pada kita pada malam ini, saudaraku. Ketika tantangan ada pada gerejanya, tantangan ada pada pribadi kita, selalu ingat Tuhan pencipta langit dan bumi. Nomor 2, ingat bahwa firman pasti digenapi. Nomor 3, tetaplah minta doa sesuai dengan janji-janji Tuhan yang sudah pernah dijanjikan. Dan yang keempat, tetaplah berani. Karena itulah panggilan Tuhan sama kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak Mazhar Ziga, Tuhan memberkati Pak John Maruntung Amang di sana di Tanah Jawa. Tuhan memberkati ya. Terima kasih untuk kesetiaan. Terima kasih untuk Tuhan sudah menolong kita. Apabila kita berdoa tepat sasaran, pasti menggoncangkan. Bapa di sorga, berkatilah semua anak-anak Tuhan, jemaat secara khusus yang mendengarkan perenungan hari ini, di malam hari ini sebelum mereka istirahat. Dan kapan-kapan pun mereka melihat video ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu dari kitab Kisah Para Rasul yang hamba-Mu akan terus menyampaikan secara berurut. Dan kami akan menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat malam, haleluya, bye-bye.